Halo Sobat Muda, kembali lagi ke channel kesayangan kita, pastinya di channel Ilmuwan Muda. Oke teman-teman, kali ini kita udah sering banget nih tahu mereka yang udah mampu mengoptimalkan usia muda mereka untuk lebih produktif dan berkarya, apalagi menciptakan sebuah buku nih ya. Nah, di sini aku juga ingin memperkenalkan kepada kalian buku perdana aku dengan judul Muda Kok Lupa. Untuk kalian yang ingin tahu gimana sih isi buku ini dan juga ingin order buku ini, langsung aja follow akun Instagram aku yang nanti bakal aku kasih tahu kepada teman-teman di sesi akhir video ini. Dan untuk teman-teman yang juga ingin berkarya atau lebih produktif untuk menciptakan sebuah buku, dan tapi kalian masih bingung nih, masih pusing gimana sih caranya kita bisa bikin buku di tengah kesibukan kita. Oleh karena itu, video ini cocok banget buat kalian karena di sini aku akan bagi-bagi tips kepada kalian gimana sih caranya kita bisa menciptakan buku di tengah kesibukan kita sebagai mahasiswa. Nah, daripada makin penasaran, langsung aja kita simak tips berikut ini. Oke teman-teman, di sini aku akan bagi tips pertama untuk kalian gimana sih caranya kita bisa menciptakan buku di tengah kesibukan kita. Yang pertama di sini adalah kalian harus mempunyai keinginan yang kuat. Nah, mungkin di sini kalian berpikir, Kak, kan emang kalau kita mau nulis buku kan kita punya keinginan gitu. Nah, ini beda teman-teman. Yang dimaksud keinginan di sini adalah kalian emang benar-benar punya keinginan, punya tekad yang kuat untuk menciptakan sebuah buku, sehingga kalian mempunyai tujuan atau alasan yang benar-benar jelas kenapa sih kalian harus menciptakan buku tersebut. Nah, jadi ketika kita mempunyai keinginan, berarti itu tidak ada keterpaksaan teman-teman, atau mungkin dorongan orang lain, atau hanya ingin mencari nama agar kita lebih populer. Itu tidak hanya segitu teman-teman, kita harus benar-benar punya keinginan yang kuat hingga kita punya tujuan atau alasan yang jelas. Nah, di situ ketika kita mempunyai keinginan atau niat atau tujuan yang jelas, itu akan sangat berpengaruh dan sangat menentukan apa yang akan kita dapatkan nantinya. Oke, untuk tips yang kedua teman-teman, di sini kalian harus action atau memulai menulis dan lupakan ide yang sempurna. Jadi begini, kebanyakan orang ketika ingin menciptakan sebuah buku itu proses lamanya adalah ketika mereka memikirkan ide tersebut teman-teman. Jadi ini adalah yang banyak mereka yang belum tahu bahwasanya ketika kita ingin menciptakan sebuah buku, lupakan ide yang sempurna. Jadi gini, kita harus memulai menulis untuk menemukan ide yang sempurna. Jadi kita tidak membutuhkan ide yang sempurna untuk memulai menulis. Karena ketika kita mulai menulis, kita akan tahu bagian apa yang seharusnya belum ada harus kita masukkan, bagian apa yang kurang baik harus kita perbaiki dan lain sebagainya. Maka dari itu jangan memperlama proses kalian dengan memikirkan ide yang sempurna, tapi di sini kalian hanya harus mulai mencoba menulis tanpa memikirkan ide yang sempurna. Karena ide yang sempurna itu akan muncul ketika kalian sudah mencoba untuk memulai menulis. Oke, untuk tips ketiga teman-teman di sini adalah ketika kalian ingin menciptakan sebuah buku atau sebuah karya, kalian harus menulis sesuai dengan keinginan kalian. Jangan sampai kalian mengikuti kecondongan pembaca saat itu. Seumpama nih contohnya, hari gini tuh orang-orang sukanya tuh baca buku-buku mengenai antologi puisi ataupun motivasi, sedangkan itu bukan passion kalian untuk menciptakan karya yang seperti itu. Sedangkan kalian contoh nih punya passion untuk menciptakan buku cerita-cerita islami atau fantasi, maka dari itu buatlah cerita sesuai dengan passion kalian, buatlah cerita sesuai dengan keinginan kalian. Jangan mengikuti kecondongan pembaca saat itu. Kalian harus berani untuk menciptakan sesuatu, jangan terlalu mengikuti alur yang ada begitu. Tapi kalian harus berani untuk menciptakan alur tersebut hingga para pembaca sangat menarik atau sangat tertarik dengan karya kalian. Oke teman-teman, selanjutnya di sini adalah tips yang keempat, yaitu kalian yang ingin menciptakan sebuah karya atau sebuah buku, kalian harus banyak-banyak membaca. Jadi kalian harus benar-benar banyak membaca sesuai dengan genre tulisan apa yang akan kalian buat. Contoh nih, kalian yang suka mungkin sastra atau puisi, berarti kalian harus banyak membaca buku mengenai antologi puisi atau sejenisnya. Atau mungkin kalian ingin menciptakan karya dengan genre fantasi, atau mungkin perjuangan ataupun romantis atau yang lain sebagainya, maka kalian juga harus banyak-banyak membaca buku mengenai genre tersebut. Nah, kenapa sih kita harus banyak membaca? Jadi dengan banyak membaca kita akan menambah kosakata serta ide yang akan kita buat nantinya ketika kita menciptakan sebuah naskah ataupun buku.
Oleh karena itu, salah satu kunci agar kita dapat menciptakan sebuah karya yang menarik, yang pastinya sangat inovatif maupun kreatif, kita salah satunya adalah harus banyak membaca sesuai dengan genre buku apa yang akan kita buat sebelumnya. Oke, untuk tips yang kelima teman-teman, di sini ketika kalian ingin menciptakan sebuah karya atau buku, kalian harus mencari referensi-referensi gimana sih isi buku yang benar dan tepat itu gimana. Contoh nih, kalau buku kan biasanya ada yang namanya epilog, prolog, sinopsis. Nah, itu kalian harus benar-benar cari gimana sih cara membuat epilog, prolog, dan lain sebagainya setepat mungkin, sebaik mungkin, sehingga nanti ketika kalian emang sudah menyelesaikan naskah kalian, penerbit akan bisa melirik naskah kalian sehingga bisa diterbitkan. Nah, bicara mengenai penerbit nih, kalian juga perlu nih untuk mencari penerbit yang cocok untuk menerbitkan naskah kalian, sehingga dapat membantu mulai dari promosi, publikasi, dan lain sebagainya hingga mendongkrak popularitas buku kalian. Oleh karena itu, kita harus banyak-banyak mencari referensi, mulai dari gimana caranya membuat kata pengantar yang baik, atau mungkin isi-isi alur cerita yang menarik, sehingga nanti para pembaca akan tertarik untuk membeli ataupun membaca naskah kalian. Dan satu lagi teman-teman, kalian juga harus mencari beberapa pengantar dari orang lain yang berpengaruh yang nanti kalian bisa cantumin di buku kalian. Lah, ini sangat membantu sekali untuk buku kalian dapat menjadi lebih populer atau mungkin banyak diminati oleh para pembaca. Karena itu, kalian bisa menambahkan beberapa, istilahnya adalah beberapa testimoni dari orang-orang yang banyak dikenal atau yang lebih populer agar pembeli lebih tertarik dan ingin membaca hasil karya kalian. Oke teman-teman, tips selanjutnya yaitu tips yang keenam. Ketika kalian ingin menciptakan sebuah buku di tengah kesibukan kalian, pastinya kalian harus bisa membagi waktu seefektif mungkin. Nah, kita kan ceritanya sebagai mahasiswa di mana tugas primer kita adalah belajar di dunia perkuliahan. Oke, ketika kita ingin menciptakan sebuah buku ataupun naskah, tapi banyak sekali kesibukan kita di dunia perkuliahan, kita tetap harus menjaga kualitas mulai dari kesibukan perkuliahan ataupun organisasi ataupun untuk menciptakan sebuah buku. Maka dari itu jangan sampai kalian melupakan tugas-tugas primer meskipun kalian ingin menciptakan sebuah buku nih. Nah, gimana sih caranya bisa membagi waktu? Contohnya nih ya, kalian bisa seperti mungkin untuk hari-hari tertentu seperti Sabtu atau Minggu kalian khususkan untuk menyelesaikan naskah kalian. Sedangkan untuk hari-hari lain kalian bisa mempergunakannya untuk lebih serius mempelajari materi di perkuliahan. Oke, untuk tips yang terakhir bagi kalian yang ingin menciptakan sebuah buku di tengah kesibukan perkuliahan, kalian harus benar-benar strong proses ya. Yang dimaksud strong proses di sini adalah kalian harus kuat berproses. Namanya keberhasilan tidak akan pernah luput dari yang namanya perjuangan, di mana perjuangan ini akan kalian tempuh ketika kalian mengalami atau ketika kalian berada dalam suatu proses, di mana di situ yang akan kalian temui adalah mulai dari kebosanan, keputusasaan, atau mungkin semakin banyaknya tugas perkuliahan atau lain sebagainya. Nah, maka dari itu kalian harus benar-benar kuat sehingga kalian dapat menyelesaikan naskah kalian hingga akhir. Nah, gimana sih cara mengatasinya biar kita dapat menyelesaikan naskah kita hingga akhir? Kalian harus ingat tujuan awal kalian. Maka dari itu tips yang pertama adalah tips yang benar-benar membangun kalian agar kalian dapat bertahan dan dapat menyelesaikan naskah kalian hingga akhir. Maka dari itu kalian harus benar-benar memupuk keinginan dan tekad kalian ketika di tips pertama, karena itu sangat berpengaruh agar kalian dapat menyelesaikan naskah hingga akhir. Karena keberhasilan yang akan kalian capai itu tergantung bagaimana kalian berproses dan berjuang. Oke teman-teman, itu tadi adalah tips buat kalian biar gimana sih caranya kita bisa lebih produktif dan menciptakan buku di tengah kesibukan dunia perkuliahan. Nah, sebelumnya nih, ini untuk buku perdana aku dengan judul Muda Kok Lupa. Pastinya kalian penasaran isinya gimana sih buku aku ini. Nah, buku ini akan membantu kalian serta menyadarkan bahwasanya hari ini adalah waktu yang tepat untuk kalian mewujudkan impian kalian. Oke, untuk kalian yang penasaran banget nih isi buku ini lebih lanjut tuh gimana sih, ataupun ingin order buku ini, atau kalian ingin tanya-tanya lebih lanjut mengenai pembahasan kita kali ini, kalian bisa aja langsung follow akun Instagram @ilmuwanmuda atau langsung aja DM ke akun Instagram aku yaitu di @nabila_asamita. Oke, tetap semangat teman-teman untuk menciptakan karya-karya yang kreatif, inovatif, dan pastinya bermanfaat. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Salam dari kami, salam ilmuwan muda. Atau mungkin semakin banyaknya tugas perkuliahan, semakin banyaknya tugas sebentar.
Maka dari itu, kalian harus benar-benar kuat dalam berproses.